Fans Karot jadi more furious. Yo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian nonton ini, balik lagi sama kita. Saya Fudo dan teman saya Torik alias Oigot. Kali ini kita bakal nge-review One Piece 1019. Isinya apa sih kemarin, Tor? Isinya banyak pokoknya. Tapi ini kita rekaman pagi-pagi nih, jadi pada belum mandi nih kayaknya muka-mukanya. Masih ngantuk ya kan? Tapi kita langsung rekaman. Langsung baca, langsung rekaman si Torik ini. Oh ya, buat kalian yang pengen lihat Torik di konten ini, banyak-banyakin subscribe, banyak-banyakin like, banyak-banyakin view, biar Torik semakin semangat buat ngerekam. Udah juga dong, biar semangat. Jadi minggu ini kan kita dapat color split nih. Ya, minggu kemarin libur soalnya ya. Ya, kita dapat color split, fokusnya di Jinbe kayaknya ini ya. Soalnya ada Hiu Paus sama yang aku detail menariknya itu ada Frankie rambut Hiu Paus. Terus Brook naik Jinbe. Brook kan juga punya ikatan dekat sama Labun ya. Jadi cocok lah dia naik Jinbe yang Hiu Paus. Tapi terakhir kali dan satu-satunya kita lihat Jinbe pakai ini tuh pas Impel Down ya. Seingatku terakhir kali dia pakai ngundang Hiu Paus kayak gini sih di Impel Down. Oh iya. Apakah ini kira-kira kayak hint dari Oda bahwa Jinbe bakal pakai jurus ini lagi ke depannya kayak gitu? Bisa jadi, soalnya kan ini apa namanya? Kan aku kemarin nembak Jinbe kemungkinan bakal turun buat nyari Luffy. Jadi mungkin soalnya kan dia nggak tahu sih Luffy lagi kayak gimana, jadi mungkin dia bakal turun nyari Luffy pakai Hiu Paus. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya Hiu Paus belum tentu bisa sampai ke Onigashima sekarang. Nggak bisa naik ya? Nggak bisa naik ke Wano maksudku. Tapi bisa jadi sih, mungkin kedepannya bakal dipakai lagi karena sayang juga kayaknya cuma sekali dipakai jurus. Iya. Luar biasa kayak gini kan, karena emang kekuatannya mungkin yang terkuat Straw Hat di lautan kan emang Jinbe ya. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan chapter aja ya. Oh ya, boleh. Masuk ke chapter. Ini yang pertama ini kan Queen versus Sanji. Langsung diliatin langsung lagi. Queen yang pakai laser, terus Sanji komentar. Yes. Oh, Frankie bakal seneng nih. Menurutmu bakal gimana itu, Tar? Pertama yang jelas sudah dibilang di Oda di chapter bahwa ini kayaknya bakal buat power up Frankie selanjutnya nanti. Entah itu dengan diambil misal buntutnya atau tangannya diambil dikasihin ke Frankie, atau nanti langsung ditancepin ke Frankie aja. Aku bahkan bisa melihat kayak apa ya, Frankie bakal buat itu jadi lelucon kayak nipple light, nanti jadi nipple laser. Nipple light Kan keren sekaligus bego. Terus apa namanya, satu lagi ini kan si Sanji kan apa namanya ngelawan laser kayak gitu. Menurutmu apakah ini latihan Sanji untuk nanti di akhir cerita ngelawan Kizaru kayak gitu? Mungkin aja sih, soalnya kan kayaknya aku sempat mikir Kizaru pakai pedang, tapi ada Fujitora yang lebih fokus ke pedang, sementara Kizaru itu lebih fokus ke serangan nendang daripada pedang. Jadi mungkin sih aku bisa melihat ini ke arah sana sih arahnya. Jadi Sanji udah pernah lawan user laser kayak gitu kayak Kizaru ke depan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya lawan Navy, pair up-nya itu kayak Fujitora lawan Zoro. Nggak tahu sih, Fujitora ini kan masih abu-abu, dia literally abu-abu. Dia mungkin yang masih kemungkinan member Sword juga, jadi bisa jadi dia juga bakal ngelawan pemerintah. Padahal dia Navy. Yang jelas Akainu bakal lawan Luffy, Kizaru mungkin lawan Sanji. Nah, tinggal Ryokugyu ini yang masih sampai sekarang masih belum kelihatan. Green Bull. Terus ngomong-ngomong soal Zoro, ya lagi ngapain itu disuntik kayak gitu? Kan dia katanya
sama Miyagi kan mau disuntik buat apa sih istilahnya, obat penyembuh segala ya. Yang kayak Senzubinnya Goku. Kemungkinan punya efek samping yang besar ya. Jelas udah dibilang juga. Aku nggak sukanya cuma kayak Deus Ex Machina sih, kayak cuman muncul tiba-tiba gitu loh, nggak ada penjelasan sebelumnya. Cuman ya udahlah, ya berharapnya udah bakal deliver dengan baik di sini. Cuman aku sukanya itu adegan itu Zoro takut disuntik gara-gara perbannya tebel banget. Iya. Jadi kayak Miyagi sama Tristan juga kayak Bodoh amat. gimana? Iya. Sebagai dokter. Asal masukin. Oh, harusnya dicopot dulu ya perbannya. Habis itu ada juga ini kan, ngomong-ngomong dokter, si Luffy lagi ini sama Hard Pirates. Oh iya benar. Yang menariknya itu kemarin juga udah tak bahas di reaksi. Menariknya itu Hard Pirates ternyata butuh law buat menjalankan apa? Untuk melakukan tindakan medis itu butuh law banget. Iya. Kalau yang terlalu over. Jadi walaupun mereka krunya kayak kru medis bajak laut, tapi ternyata yang beneran dokter itu cuman law. Yang lainnya tuh kayak cuman perawat, cuman kayak yang bantu-bantu doang gitu. Jadi intinya adalah Hard Pirate itu useless tanpa law. Enggak juga sih harusnya. Jadi mungkin mereka punya peran masing-masing. Cuman yang beneran dokter itu cuman law. Kelihatan kan pada bingung, harus apa nih? Kasih pil, kasih suntik. Ya, dalam kondisi kayak gitu kenapa dikasih suntik ya? Apalagi emang Luffy emang cederanya itu parah banget ya. Yang mengagetkan Hard Pirate mungkin apa namanya? Ternyata menyembuhkan Luffy itu gampang. Jadi mungkin kalau pemerintah dunia besok-besok mau ngelawan Luffy gitu, mau ngalahin Luffy, ya udah apa namanya? Daging di seluruh dunia dimusnahkan aja, udah kalah tuh Luffy. Aku dulu pernah bahas itu. Kenapa Luffy menang lawan Katakuri gara-gara makanan kesukaannya Luffy itu daging. Katakuri itu sukanya donat. Daging itu lebih banyak ngisi tenaga daripada donat nih. Donat gula semua. Alasan bego sih tapi ya udahlah. Terus fokus chapter ini itu sebenarnya di Frankie lawan Sasaki. Dan yang paling bego, dan emang ini bukan hal pertama, udah bikin Zoan aneh-aneh. Ternyata bagian lehernya Triceratops itu bisa jadi muter. Itu aku asli ngakak banget kemarin. Di video reaksi lu pasti bisa lihat gimana aku beneran ketawa kenceng, dan berkali-kali sepanjang chapter aku ketawa cuman gara-gara itu. Dan pertarungannya juga konyol ya, sempat muternya kebalik terus mundur. Terus dia itu mukanya Sasaki merah loh kalau kamu perhatiin. Iya, mukanya malu. Iya malu. Tapi alasannya ambil ancang-ancang. Tapi di awal arc Wano ini kan sempat si desainnya page 1 kan sempat dibenerin sama Oda karena ada informasi baru tentang dinosaurusnya si page 1. Wah, ini Oda ngikutin banget nih apa namanya, dinosaurus tuh harusnya kayak gini menurut ilmiah. Tapi ternyata Triceratopsnya bisa muter sini. Itu bener-bener jadi gak nyangka. Dia ngikutin tapi juga nggak ngikutin. Bodoh amat ya. Tapi ini emang bukan pertama kalinya sih, kan sebelumnya itu yang dibikin kayak gini begonya tuh Kaku. Yang lehernya cekrek. Terus Kilimanjaro. Aduh, itu lucu banget pertarungan lawan Zoro. Tapi aku suka sih, walaupun wasted potensial buat Sasaki. I mean, dia punya pedang Karakuri Helix Sword. Itu wasted potensial sih menurutku. Soalnya dia itu kayak lebih ke punya banyak potensi buat jadi pertarungan yang epic dan lawak sekaligus kayak Zoro versus Kaku. Tapi ini selesai begitu cepat. Apakah ini Sasaki bakal balik lagi atau enggak, kan kita juga nggak tahu sih. Tapi kalau ngelihat Jinbei versus Hushu kemarin, kayaknya sih udah segitu doang. Kecuali di reveal kalau Sasaki ini Awakened Zoan. Bener. Kecuali Bisa jadi ketika dia udah kalah terus ternyata bangkit lagi. Oh, ini Awakened Zoan gitu ya. Terus tapi emang kemarin di pertarungannya itu kayak si Sasaki sama Frankie udah diperlihatkan kayak mereka udah
kalah masing-masing, kalah juga masing-masing kalah, terus akhirnya ini kalah yang terakhir kayak gitu. Jadi emang Frankie beneran menang, dan dia emang menangnya pun dia mengorbankan General Frankie nggak sih? Kayaknya General Frankie-nya rusak. Tapi aku nggak sukanya di situ. Ya, aku suka dan nggak sukanya di situ. Aku pengen lihat Frankie tarung beneran dan buff General Shogun, tapi di sini kita benar-benar full General Shogun, lalu dia cuman keluar dari General Shogun terus boom radical beam. Jadi secara teknis Frankie-nya sendiri nggak terluka. Aku nggak sukanya cuman di situ. Apakah Tapi itu juga jenius dari Frankie-nya. Rusaknya General Frankie ini juga bakal membuat kita bakal melihat versi baru dari General Frankie ke depannya nggak? Bisa jadi. Dengan update Bagusnya di situ sih. dari teknologi yang didapat Sanji dari Queen. Terus tapi juga Frankie jadi spotlight banget dengan dari karakterisasi dia di Water Seven. Sejak itu dia kan selalu melindungi bawahannya. Nah sekarang dia dapat bawahan, dapat bawahan yang baru, tiba-tiba dapat bawahannya dari mana? Tapi dia tetap melindungi. Wah, mereka udah mau sampai, Sasaki udah mau sampai di lantai pertunjukan nih, jangan sampai ke arah sana, aku mau melindungi semuanya. Tobiropo ini kan kalau di translatean Inggris resminya kan Flying Six ya. Nah ini bener-bener bisa flying si Sasaki. Apakah yang lain juga nanti bisa terbang? Kalau Hushu sih udah jelas bisa. Soalnya kan dia punya Soru. Sekarang Sasaki ternyata bisa. Terus yang lain ternyata bisa terbang juga. Kalau beneran aku ngakak kayak. Unik juga ini Tobiropo. Terus sekarang yang benar-benar jadi spotlight setelah Frankie sama Sasaki itu buah iblisnya Yamato. Menurutmu apa itu? Sebelum masuk ke apa, aku pengen dia ini sama-sama idiot sebenarnya sama Luffy, si Yamato, karena dia pas anak-anak kayak Luffy makan buah setannya nggak sengaja. Kan sama si Yamato kelaparan nggak sengaja makan buah setan. Terus soal buah setannya si Yamato sih kayaknya teori paling besar, kayaknya kemungkinan aku melihatnya itu populer. Dia buah setan Kirin, hewan mistis dari Jepang, dari Cina dan Jepang, pengambil dari Cina. Bahasa modernnya jerapah kan ngambilnya dari Kirin kan, bahasa Jepangnya. Kirin juga. Tapi dia di Jepang itu kayak campuran naga, jerapah, deer, rusa, ox, sama lion kayaknya. Makanya campuran banyak hewan gitu. Sama yang menarik ini Tor, itu apa sih yang kayak ada api-api itu? Apakah itu bagian dari powernya Kirin, atau dia emang punya teknik di luar buah iblis? Atau kayak itu aku yang penasaran. Itu kayak api-apinya hewan-hewan koma di Wano, Komachiyo, koma. Bisa jadi. Ngomong-ngomong koma itu aku masih kepikiran apakah King itu koma itu manusia tapi bagian dari ras koma di Wano. Kan ada koma Inu, koma Saru, apapun itu istilahnya, pokoknya monyet berapi, singa berapi, terus ternyata ada manusia berapi, itu King. Ternyata dia koma itu kan nggak tahu. Nah, tapi itu topik buat lain waktu aja sih. Bener, karena itu terlalu spekulatif ya. Ngomong-ngomong soal Kirin itu kan di Cina awalnya salah satu hewan terkuat selain naga dan juga apa satu? Naga sama apa? Pinik. Ya Suzaku. Tapi ketika dia pindah ke Jepang, diambil Jepang, si Kirin ini jadi justru dianggap yang paling terkuat, lebih kuat dari naga, lebih kuat dari Phoenix. Dan kita juga udah melihat buah iblis naga dan juga buah iblis Phoenix di One Piece. Jadi di Onigashima semua. Jadi ada buah setan Kirin itu bukan hal yang aneh lagi. Tapi emang hybridnya ini aku melihatnya hybridnya manusia sama hewannya itu mungkin salah satu yang paling keren di One Piece kalau menurutku pribadi. Iya. Yamato ini dia beneran kayak asimilasinya tuh beneran mirip jadi kayak Ming. Desainnya. Ya benar. Yakin ini banyak yang suka ini Furi. Tapi
Tapi menurutmu selain Kirin ada apa lagi kira-kira kalau bukan Kirin? Yang mungkin kedua menurutku sih ya naga jenis lain, tapi kayaknya overused kalau lagi-lagi naga. Jadi aku lebih suka Kirin. Kalau dari desainnya itu lebih cocok ke Kirin daripada naga. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, soalnya ada api di sekitar pundaknya, itu bisa jadi juga dia itu sejenis naga yang juga mengendalikan api, tapi api yang berbeda dari Kaido. Itu juga mungkin. Tapi bener sih katamu, apa kalau naga lagi itu overuse karena ada Momonosuke juga, ada Kaido juga. Kalau ini naga lagi ntar naga semua ini. Ya, kayaknya udah emang sengaja bikin dia hybrid biar kita nebak-nebak. Ya, beda sama Kaido kan. Kalau Kaido hybridnya dikasih lihat dari awal, kita udah tahu itu naga. Dan lebih megah kalau itu dikasih wujud naganya langsung. Mungkin kalau siapa? Kalau Yamato ini dikasih langsung wujud full Zoanya, kita nggak nebak-nebak kayak gini. Tapi yang satu hal yang pasti itu adalah Zoan ini, buah setan ini itu sangat kuat karena Kaido pun mengatakan demikian kan. Jadi emang kamu tuh karena kamu buah setannya kuat. Tapi ini buah setan ini bakal membuat fans Yamato yang ingin Yamato bergabung ke Straw Hat Pirate terus semakin semangat, ayo gabung. Keren nih. Buat fans Yamato sama Fury. Kalau Fury apa namanya? Setelah Carrot, they will be more furious. Jadi punya dua opsi ya sekarang. Antara Carrot atau Yamato. Carrot, Yamato. Ini fans pekan Carrot jadi more furious. Pekan depan libur ya kayaknya. Kalau nggak salah apa namanya libur karena Olimpiade. Kalau salah komentar ya. Oh ya? Kayaknya kalau nggak salah. Berarti liburnya Shonen Jump. Iya kayaknya kalau nggak salah. Ntar kalau salah ya maafkan. Menurutmu next ini apa ter? Habis ini ngapain? Yang jelas, satu hal yang jelas kita nggak bakal dilihatin buah setannya Yamato. Itu kayaknya masih disimpan buat nanti. Mungkin kita bakal muncul sebentar, silang. Kita bakal melihat pertarungannya Straw Hat yang lain sih, karena kemarin kan Jinbe udah, Rengge udah, mungkin nanti next Robin sama Brook menurutku. So, mungkin udah itu dulu. Itu dia review dari kami, dari saya Fudo dan tebakan saya Torik. Terima kasih. Kalau mau lihat video kami yang lain bisa lihat di sini, entah kiri entah kanan, aku lupa ntar bakal naruh di mana. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye bye. Dadah.